Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang budaya, mempertahankan budaya, ini adalah kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Kebiasaan ini adalah salah satu kebiasaan kaum musyrikin. Ketika datang kepada mereka para rasul, mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan doktrin-doktrin nenek moyang, budaya dan sejarah yang bertentangan dengan Islam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Jika dikatakan kepada mereka, kaum musyrikin, ikutilah syariat yang Allah turunkan. Mereka menjawab, tidak. Bahkan kami akan tetap mengikuti kebiasaan dan ritual budaya yang kami telah mendapati nenek moyang kami biasa melakukannya. Mereka tidak peduli itu semua, walaupun ternyata nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu dan tidak mendapatkan hidayah, tidak berada di atas hidayah. Yang penting ini adalah budaya kami. Ini adalah ritual kami, adat istiadat kami. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Qala awalau ji'tukum biahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum kafirun. Subhanallah, ma ashbahal lailata bil bariha. Betapa miripnya kejadian di malam ini seperti kejadian di malam kemarin. Kita mendengar alasan-alasan semisal ini. Allah menyebutkan dalam ayat dalam surat Az-Zukhruf ini, kata Allah, tidaklah kami utus seorang pemberi peringatan, ini seorang rasul, kepada suatu negeri, kecuali para pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh di negeri itu, al-mutrafun, yaitu dari kalangan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan di balik ritual yang selama ini berjalan. Orang-orang yang mendapatkan posisi dan kedudukan di balik adat istiadat yang selama ini berjalan dan diikuti. Mereka menjawab, karena mereka tahu ajakan para nabi ini konsekuensinya adalah hilangnya kedudukan yang selama ini mereka dapat. Hilangnya materi yang selama ini mereka dapat kumpulkan dari keumuman masyarakat. Hilangnya nama harum keluarga dan keturunan yang selama ini dihormati. Apa jawaban mereka? Menyikapi seruan para nabi untuk bertauhid dan meninggalkan segala apa yang mereka lakukan selama ini dari berbagai adat istiadat yang menyelisihi syariat. Yang Rasulullah katakan kepada kaum Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah watruku ma qalahu aba'ukum." Wahai sekalian bangsa Quraisy, bangsa dan kabilah Rasul, ucapkan la ilaha illallah dan tinggalkan
berbagai doktrin dan kebiasaan nenek moyang kalian? Jawabannya sama, musyrikin dari generasi ke generasi. Inna wajadna abana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas kebiasaan ini, di atas prinsip-prinsip ini, dan kami tetap akan mengikuti jejak prinsip dan kebiasaan nenek moyang kami. Para rasul dan utusan Allah itu mengatakan, walaupun kami datang kepada kalian dengan membawa syariat yang lebih benar, lebih mengarahkan kepada hidayah, lebih ilmiah, apakah kalian tetap? Ya, kata mereka, kami tetap mengikuti pendahulu kami dan kami berlepas diri, kufur, mengingkari syariat yang kamu bawa itu. Ini sudah pada detik terakhir. Setelah hujjah terputus, sudah nggak ada lagi hujjah. Yang ada adalah al-kibir, sombong. Kalau masih bisa mendatangkan syubhat, masih bisa untuk berwarna-warni, mereka lakukan itu. Nah, namun di saat hujjah semuanya sudah terputus, di saat itu yang ada adalah murni kesombongan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka penerapan Islam dengan penerapan budaya atau pendekatan budaya dan melestarikannya, ini adalah cara pendekatan yang mirip dengan yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Kemudian mereka mendatangkan permisalan untuk menipu umat. Terbukti Nabi Muhammad itu diutus dengan tetap menjaga dan menghormati budaya, adat istiadat. Contohnya, Nabi diutus kepada suatu kaum yang dalam berpakaian dalam kesehariannya memakai jubah atau gamis. Maka Nabi tidak menyelisih kebiasaan kaumnya, dipertahankan budaya ini. Budaya bergamis atau berjubah. Begitu juga budaya mereka dahulu adalah memakai imamah. Maka Rasulullah mempertahankan budaya ini, melestarikannya dan menghormatinya. Tidak malah memberangus budaya seperti ini. Subhanallah. Sebuah permisalan untuk menipu umat. Kita tidak berbicara tentang pakaian dan makanan. Kita berbicara tentang akidah. Kita berbicara tentang keyakinan. Kita berbicara tentang ibadah. Kalau masalah pakaian kita juga menghargai memakai sarung. Ini adalah budaya beberapa negeri di muka bumi ini. Entah itu budaya Indonesia ataukah bukan. Tetapi kita pun juga pakai sarung. Silakan. Kalau yang seperti ini. Budaya dalam bentuk bangunan. Bentuk bangunan di negeri kita memiliki bentuk tersendiri sesuai dengan kebiasaan di negeri ini. Berbeda dengan bangunan di Eropa atau di negeri Arab. Tapi bukan itu nifaq kalamina. Bukan itu topik pembicaraan kita. Bukan. Tapi kita bicara tentang akidah. Kita berbicara tentang ibadah. Ritual-ritual yang ternyata menyimpan keyakinan-keyakinan batil. Di bangsa Arab dulu ada kebiasaan ruqyah. Ruqyah. Rasulullah SAW memberikan batasan untuk kebiasaan ini bisa berlanjut. Kata Nabi, "Aridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tunjukkan kepadaku cara kalian melakukan ruqyah. Sesungguhnya boleh saja ruqyah itu dilakukan selama, kata Nabi, tidak mengandung kesyirikan. Baik syirik dalam rububiyah
atau dalam uluhiyah atau al-asma was sifat. Diberi batasan. Barakallahu fikum. Sehingga perlu diketahui bahwa Islam membenarkan adanya beberapa budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan prinsip-prinsip iman. InsyaAllah kita akan membahas lebih jauh lagi biiznillah dalam bagian berikutnya dari daurah kita ini. Bagian pertama sampai jam berapa tadi? 10.30? Hah? Oh gitu, bukan 10.30. Nah, 15 menit lagi. Kita lanjutkan. Kita sekarang menengok bagaimana sih contoh-contoh budaya. Sekali lagi ini masih baru satu sisi dari Islam Nusantara. Kita akan membahas setidaknya ada 3 atau 4 sisi tentang Islam Nusantara. Yang sisi pertama ini adalah Islam Nusantara adalah Islam yang menerapkan pendekatan budaya. Melestarikannya dan tidak malah memberangusnya. Ambil contoh apa yang terjadi di negeri kita. Budaya, barakallahu fikum, memperingati hari kematian pada hari pertama, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Perlu diketahui bahwa ritual ini sebenarnya adalah budaya Hindu. Adat istiadat Hindu yang syarat penuh dengan i'tiqadat batilah. Tunafi at-tauhid. Dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan yang batil, yang bertentangan sangat dengan tauhid yang kita yakini. Disebutkan ritual peringatan atau selamatan seperti yang disebutkan tadi dalam kitab-kitab suci umat Hindu. Antara lain disebutkan di sana, di sini ada bahasa Sanskertanya tapi saya bacakan terjemahannya. Bagian dari kitab Weda, kitab agama Hindu. Disebutkan termasyhurlah selamatan yang diadakan pada hari pertama, ke-7, 40, 100 dan 1000. Ini ditemukan dalam kitab Weda. Budaya. Warisan agama Hindu. Bahkan salah seorang pendeta Hindu dengan tegas dia mengatakan, upacara selamatan untuk memperingati hari kematian orang Jawa, ini adat Jawa, budaya Jawa. Pada hari pertama, hari ke-7, 40, 100 dan 1000 jelas adalah bagian dari ajaran Hindu, kata pendeta Hindu. Maksudnya dia sedang mempertahankan bahwa ini adalah nilai-nilai kami, nilai-nilai agama kami. Yang dimodifikasi oleh sebagian umat Islam. Nah, kemudian dalam ritual ini tentunya dalam agama Hindu juga disertai dengan adanya penyuguhan makanan-makanan. Di mana dalam agama mereka juga diyakini makanan-makanan itu dengan berbagai bentuk akidah dan keyakinan. Kemudian, tentu ini salah satu bentuk budaya yang dimaukan oleh Islam Nusantara.
untuk dilestarikan. Dengan kata lain, melestarikan budaya Hindu. Untuk dimodifikasi, dikemas, diberi baju dan cover yang baru, agar bisa diterapkan oleh umat Islam Indonesia yang dahulu latar belakangnya adalah Hindu. Latar belakang sejarah umat Islam di sini atau negeri ini secara umum adalah Hindu. Contoh berikutnya, apa yang diistilahkan di masyarakat dengan selamatan kenduri, atau sering disebut di beberapa daerah dengan kenduren. Apa itu selamatan kenduri? Yaitu selamatan memperingati atau memohon keselamatan bagi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu ketika sampai pada umur tertentu. Umur 7 bulan, kurang lebihnya. Dengan keyakinan bahwa upacara selamatan kenduren ini akan memberikan perlindungan kepada janin dan menjauhkan kesialan darinya. Disebutkan pula dalam kitab yang sama, di sana disebutkan ada bahasa Sanskertanya, bahasa Hindu, yang diartikan di sini, antarkanlah sesembahan itu pada Tuhanmu yang maha mengetahui. Sesembahan maksudnya kurban atau sesajen, yang gunanya untuk menjauhkan kesialan. Ini kenduren. Kalau wanita hamil telah menginjak pada umur 7 bulan dari kehamilannya. Nah, maaf, itu adalah, sekali lagi saya ulangi, kalau kenduren adalah murni sesajen yang diperuntukkan mendapatkan keselamatan dan menjauhkan dari kesialan. Bentuknya macam-macam. Disebutkan, mari kita lihat, terkhusus orang-orang Jawa itu sangat mengenal acara atau kegiatan ini. Di situ ada bentuk selamatan dengan ada istilah masing-masingnya, yang menyuguhkan korban dalam bentuk sesembelihan yang secara tulus dan ikhlas disuguhkan dengan tujuan ditujukan kepada Sang Hyang Widi, Tuhannya mereka. Dengan tujuan pula ditujukan kepada ruh-ruh leluhur. Jenis selamatan yang kedua ditujukan untuk ruh-ruh nenek moyang yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh, orang-orang ahli agama, orang-orang ahli ibadah dalam agama Hindu. Ada juga sesajen yang diperuntukkan bagi para keturunan orang-orang soleh, atau disuguhkan kepada sesama kaum mereka, tetangga kanan kiri, untuk melahirkan kedamaian dan ketentraman. Juga ada jenis sesajen penyuguhan makanan atau sejumlah harta yang mereka peruntukkan untuk para guru dan tokoh-tokoh agama, sebagai bentuk terima kasih dan syukur atas bimbingan dan ilmu yang selama ini mereka dapatkan dari para guru tersebut. Ini beberapa contoh ritual kenduren atau sesajen yang sampai hari ini masih dipertahankan oleh sebagian umat Islam atas nama ini bagian dari agama Islam. Tentunya dimodifikasi oleh mereka. Kalau selamatan ala Hindu, tidak ada tentunya di sana pembacaan doa-doa bernafaskan Islam.
atau pembacaan apalagi ayat-ayat suci Al-Quran, maka dalam ritual budaya ini di tengah umat Islam telah dimodifikasi dengan membaca surat-surat tertentu. Kita lihat budaya yang berikutnya, yaitu budaya yang sering disebut dengan tingkepan. Pernah dengar nama tingkepan? Orang-orang Jawa? Nah. Atau kadang disebut dengan telonan. Ini dilakukan untuk upacara selamatan bagi wanita hamil yang sudah sampai pada umur ke-7 dari 7 bulan kehamilannya. Ini pun juga disebutkan dalam kitab suci mereka, adanya ritual tingkepan ini tadi. Kalau mereka punya mantra-mantra sendiri, maka dalam Islam atau dalam penerapan sebagian umat Islam, sekali lagi, dalam penerapan sebagian umat Islam dimodifikasi dengan pembacaan zikir yang bernafaskan Islam, kata mereka. Atau beberapa ayat Al-Quran. Dibacakan kadang-kadang surat Yusuf dengan tujuan kalau lahir putra, maka anaknya ganteng, tampan seperti Nabi Yusuf. Dibacakan surat Maryam agar kalau yang lahir ini putri bisa cantik, mempesona seperti Maryam bintu Imran. Yakni keyakinan-keyakinan. Ketika dilabelkan dengan label Islam, maka menjadi sebuah amalan dan ritual yang minimalnya menjadi bid'ah. Belum lagi kalau disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang bernuansakan syirik. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh Islam Nusantara, budaya seperti ini dipertahankan dengan alasan bahwa penerapan Islam melalui pendekatan budaya ini adalah cara berdakwahnya Wali Songo. Jadi cara berdakwahnya, panutannya bukan Rasulullah, bukan pula Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, bukan lagi para sahabat Nabi yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka, bukan lagi para ulama-ulama besar semacam Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Yang dijadikan panutan selalu ujung-ujungnya adalah cara berdakwah Wali Songo. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita mengenal di negeri kita apa yang diistilahkan dengan sedekah laut atau sedekah gunung atau yang semisalnya, sedekah kawah atau hulu sungai dengan menyembelih seekor hewan, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu ayam, kemudian disertai dengan beberapa bentuk makanan dengan warna-warna tertentu. Ini semua adalah budaya Hindu. Yang kemudian sekali lagi seperti yang setelah lalu dikemas dengan kemasan-kemasan bernuansa Islam. Apa yang terjadi di kota Solo misalkan. Pada setiap bulan Muharram, acara Asyura, dengan adanya seekor sapi atau kerbau
yang diyakini dengan berbagai bentuk i'tiqadat, keyakinan-keyakinan batil. Ini juga bagian dari agama Hindu yang dipoles dengan Islam, dilakukan di bulan Muharram atau bulan Syuro katanya, supaya lebih islami. Di sana ada keyakinan-keyakinan syirik akbar, bahkan keyakinan pada syirik sampai pada tingkat syirik rububiyah. Bukan hanya tawassul dan semisalnya, tapi syirik rububiyah, meyakini bahwa kerbau ini memiliki barokah, mendatangkan keselamatan, menjauhkan kesialan bagi para pedagang, bagi para atau rumah tangga, bagi para petani dan yang lainnya. Ya subhanallah. Ini semua jenis-jenis budaya yang oleh kaum Islam Nusantara akan dipertahankan, dilestarikan, yang ternyata setelah ditelusuri Islam Nusantara ini membawa pesan-pesan al-mutrafun, pesan-pesan kaum atau orang-orang dan sekelompok tokoh yang mendapatkan penghidupan dari dilestarikannya budaya-budaya ini, yang mendapatkan keharuman nama keluarga melalui penerapan budaya-budaya ini, yang mendapatkan sanjungan turun-temurun dari masyarakat. Ini orang-orang yang sangat keberatan kalau Islam yang diterapkan adalah Islam yang murni Al-Quran dan Sunnah. Islam yang murni penerapan Khulafaur Rasyidin dan para sahabatnya. Dan kemudian mereka menyatakan Islam yang seperti itu adalah Islam yang menerapkan doktrin-doktrin yang kaku dan keras. Ini bagian pertama kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.